Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisya Raina Kiribeda dengan NIM 2511021016 dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah UAS saya yang berjudul Pembelajaran berbasis observasi video kegiatan PPL Siklus 2 dalam perspektif kajian pembahasan wawasan pendidikan. Makalah ini disusun di bawah bimbingan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD, dan Bapak DRI Dewa Gedi Agus Putra Parabawa, SPD MPD. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Pada bagian latar belakang, PPL adalah bagian penting dalam pendidikan guru yang berfungsi menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Video berjudul Kegiatan PPL Siklus 2 ini merekam kegiatan pembelajaran lanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki praktik setelah siklus pertama, meningkatkan kualitas pengajaran, serta menerapkan konsep pedagogik secara efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 poin utama yang akan dibahas dalam rumusan masalah. Poin yang pertama, apa saja temuan penting dalam video pembelajaran PPL Siklus 2? Poin yang kedua, bagaimana analisis temuan tersebut jika dikaitkan dengan teori wawasan kependidikan? Dan poin yang terakhir, apa implikasi dari temuan-temuan tersebut untuk praktik pembelajaran ke depannya? Analisis dalam makalah ini didasarkan pada sebuah video praktik pembelajaran yang berjudul Kegiatan PPL Siklus 2. Video tersebut merupakan rekaman kegiatan PPL yang dilaksanakan di SDN 9 Lawa oleh Edi Husman SPD sebagai bagian dari program di Universitas Pendidikan Ganesha. Sumber video ini dapat diakses secara lengkap melalui kanal YouTube dengan alamat tautan yang tertera pada slide, yaitu https://youtube.com/lwq1d06rx0k. Melalui video inilah saya mengidentifikasi temuan-temuan proses pembelajaran yang kemudian saya bedah lebih lanjut. Memasuki bab kajian teori, terdapat 3 landasan utama yang saya gunakan dalam makalah ini. Pertama, praktik pengalaman lapangan. PPL merupakan pengalaman langsung mahasiswa mengajar di kelas melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan perbaikan. Hal ini sangat membantu saya dalam menerapkan teori pedagogi ke dalam konteks nyata. Kedua, komponen utama pembelajaran yang mencangkup tahap perencanaan seperti pembuatan RPP, penentuan tujuan dan strategi, tahap pelaksanaan atau interaksi guru-siswa, penggunaan media dan pendekatan, serta tahap evaluasi atau refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Ketiga, teori relevan wawasan kependidikan. Analisis ini didasarkan pada teori konstruktivisme di mana siswa harus aktif, student-centered learning yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, serta model listen study untuk proses evaluasi yang berkelanjutan. Hasil pengamatan PPL Siklus 2. Pada bagian ini, saya akan memaparkan poin-poin utama hasil pengamatan saya terhadap video PPL Siklus 2 yang terbagi ke dalam 4 tahapan besar. Pembukaan menit awal, pendidik memulai kelas dengan sapaan dan melakukan persepsi untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa. Media pembelajaran pada menit ke-5-10. Pada tahap ini, pendidik menayangkan slide atau video pembelajaran yang bertujuan untuk memperjelas materi yang sedang dipelajari. Diskusi kelompok pada menit 10-20 terlihat siswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, serta bekerja sama dalam mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Refleksi singkat atau akhir proses. Di akhir pembelajaran, pendidik melakukan refleksi singkat guna melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan di masa mendatang.
Selanjutnya saya akan masuk ke bagian pembahasan mengenai analisis temuan pembelajaran yang dibagi menjadi 6 poin utama. Poin pertama, pembukaan dan doa pada menit 007.031. Guru menciptakan suasana kelas yang tertib dan kondusif serta menanamkan nilai religius melalui kegiatan berdoa bersama. Nasionalisme dan karakter. Pada menit ke-057.1.17, kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melakukan tepuk PPK dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai karakter pada siswa. Poin ketiga, persepsi dan tujuan. Pada menit 1.27 sampai menit 2.35, guru mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa melalui persepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Poin yang keempat, kegiatan inti dan masalah. Pada menit ke-3.00302, proses pembelajaran berpusat pada siswa di mana guru memicu pemikiran kritis mereka dengan menyajikan masalah kontekstual. Poin kelima, umpan balik dan kelompok. Pada menit 3.48, guru memberikan umpan balik atau respon siswa, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok dan membagikan LKPD. Menit ke-6, bimbingan dan monitoring. Pada titik 4.43.518, guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD dan secara aktif memantau pekerjaan setiap kelompok untuk memastikan semua berjalan lancar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahap presentasi hingga penutup dalam video tersebut. Presentasi kelompok. Pada menit 5.30, siswa mempresentasikan hasil kerja mereka. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi dan rasa tanggung jawab siswa. Tanggapan dan klarifikasi. Pada menit ke-5.53, 6.12, kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan. Setelah itu, guru mengklarifikasi dan menguatkan materi agar pemahaman siswa semakin kokoh. Media visual dan verifikasi. Pada menit ke-6.24, menit ke-7.46 terlihat siswa menempel potongan kertas pada poster, kemudian guru melakukan verifikasi untuk memastikan hasil kerja tersebut sudah tepat. Apresiasi. Pada menit ke-9.23, guru memberikan apresiasi kepada siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri mereka dalam belajar. Ice breaking dan refleksi. Pada menit 9.36, 10.21, guru melakukan ice breaking untuk menjaga fokus serta refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kesimpulan dan evaluasi. Pada menit 11.13, 11.51, siswa menyimpulkan materi dengan bimbingan guru diikuti dengan pembagian soal evaluasi untuk mengukur capaian belajar. Penutup dengan doa. Pada menit 13.31, guru menutup seluruh rangkaian pembelajaran dengan doa sebagai upaya menanamkan nilai religius kepada peserta didik. Memasuki bagian pembahasan, saya akan memaparkan bagaimana kegiatan PPL Siklus 2 ini berkaitan erat dengan teori wawasan kependidikan melalui poin-poin berikut. Hakikat dan tujuan pendidikan. PPL ini mencerminkan pendidikan holistik yang berupaya mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh yang teramati pada menit 03.48 hingga 04.33. Peran dan fungsi guru. Guru berperan aktif sebagai pembimbing, fasilitator, dan evaluator yang terlihat jelas pada menit 04.43 sampai 05.07 serta pada menit 11.51. Karakteristik peserta didik terlihat bahwa mahasiswa praktikan memahami perbedaan tingkat pemahaman siswa dan mampu menyesuaikan metode yang digunakan pada menit 05.12 dan 05.18. Interaksi edukatif terjalin hubungan timbal balik yang mendidik antara guru dan siswa dengan melibatkan siswa secara aktif pada menit 03.48 hingga 04.33. Kompetensi guru. Kegiatan PPL ini secara nyata meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mahasiswa, terutama pada menit 05.30 sampai 09.23. Refleksi berkelanjutan. Adanya tahap refleksi sebagai bagian dari pengembangan profesional guru yang dilakukan pada menit
10.21 hingga 11.33. Sampailah kita pada bagian akhir, yaitu simpulan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran PPL siklus 2 berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan tahapan ideal. Guru telah menunjukkan pengelolaan kelas yang sangat baik, mampu menciptakan suasana yang kondusif, serta berhasil menanamkan nilai-nilai religius dan nasionalisme kepada siswa. Pembelajaran ini sepenuhnya berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi, pengerjaan LKPD, hingga presentasi. Pemanfaatan media visual dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan juga sangat efektif dalam memastikan pemahaman siswa. PPL ini menjadi sarana nyata bagi mahasiswa untuk menerapkan konsep kependidikan, mengembangkan potensi siswa, dan menjalankan peran guru secara utuh. Hal ini membentuk sikap profesional dan kesiapan untuk menjadi pendidik yang berlandaskan pada wawasan kependidikan. Masuk pada bagian saran untuk peningkatan kualitas berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan. Saya merumuskan beberapa saran untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya yang ditunjukkan kepada 4 pihak utama, yakni pihak yang pertama bagi mahasiswa PPL. Disarankan untuk terus mengasah kemampuan mengajar dengan menggunakan metode yang kreatif dan inovatif, serta membiasakan diri melakukan refleksi setelah proses mengajar selesai. Bagi pihak yang kedua, yakni guru pamong, diharapkan dapat terus memberikan pendampingan, arahan, serta masukan yang membangun, terutama dalam hal pengelolaan kelas dan strategi pembelajaran. Pihak yang ketiga, bagi perguruan tinggi, perlu memperkuat keterpaduan antara teori dan praktik, memberikan pembekalan yang lebih kontekstual, serta melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan bagi mahasiswa. Dan bagi pihak yang terakhir, yakni sekolah, diharapkan memberikan dukungan penuh dengan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang kondusif, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan PPL. Sekian presentasi dari makalah UAS saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam harmoni.